Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat dan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan lanjutkan firman kita dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kakak ulangi ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Udah, kita membaca bareng-bareng ya. Kakak baca dari sini, kalian baca dari rumah masing-masing. Judulnya Orang Kaya yang Bodoh. Siap? 3, 2, mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jadi berguna gak ya kekayaan kalau tiba-tiba Tuhan panggil ke rumah Bapak? Siapa yang di sini pernah ke rumah duka? Bisa di Menara Rohana, bisa di Bumi Baru, ayo. Kakak juga pernah kedua-duanya ya. Kakak mau tanya nih, waktu orang yang kita kenal meninggal, misalnya kakek, nenek, atau siapa kenalan kalian, kenalan keluarga kalian meninggal, siapa yang bisa bawa baju yang bagus? Ada? Bisa sih dipakein ya kalau udah meninggal di dalam peti ya. Tapi kan gak bisa dibawa ke surga. Terus apalagi yang suka ditaruh di dalam peti meninggalnya? Uang, perhiasan, ya, barang-barang kesukaan kan, boneka kesayangan ditaruh juga di situ. Tapi bisa nggak dibawa pulang ke surga? Nggak bisa. Jadi apa tuh ya yang bisa dibawa pulang sampai ke surga? Nah, apa coba? Bahkan kalau orang punya uang banyak, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa nggak dibawa ke surga? Beli tiket, saya mau beli tiket buat masuk surga, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi gimana dong? Nah, makanya karena uang itu pun gak bisa beli keselamatan, jadi kita harus punya kekayaan di dalam surga. Kayalah dengan harta surgawi, bukan harta duniawi. Gak apa-apa di rumah kamu gak punya rumah selama di bumi ini, gak apa-apa. Kakak juga sampai sekarang gak punya rumah, tapi bisa hidup. Kamu gak punya kendaraan, sepeda nggak punya, teman-teman pada punya, kamu ngerengek minta sepeda nggak bisa karena orang tuanya belum cukup uang. Jangan nangis, jangan maksa orang tua punya sepeda. Siapa tahu nanti sekarang kamu nggak punya sepeda, tiba-tiba kamu kuliah kamu punya motor. Ayo gimana, bisa nggak? Bisa, Tuhan kerjakan ya. Jadi jangan sedih kalau lihat teman barangnya lebih bagus, bisa main ke luar negeri, main keluar kota. Kakak juga nggak pernah keluar Pulau Jawa sampai hari ini. Gak apa-apa, bahagia aja ya. Jangan sedih kalau kalian hartanya nggak banyak di dunia. Yang penting hartanya di surga. Tapi bentuknya apa coba harta surga? Siapa yang tahu? Harta surga bentuknya apa? Supaya kita ngumpulin harta, tapi harta yang tersimpan sampai kekekalan. Kak, kekal teh apa? Kekal teh hidup selamanya. Selamanya hidup? Iya, di mana? Ya di surga. Pilihannya dua. Mau hidup selamanya di surga atau hidup selamanya di neraka? Ayo, mau pilih yang mana? Ya surga tuh ya yang dipilih, jangan neraka, jangan. Nah, caranya gimana? Kita harus kaya akan harta surgawi. Apa cing harta surgawi teh? Yang tidak akan dimakan ngengat. Siapa yang
tidak akan dimakan karat. Ayo, gimana Ci hartanya? Harta kekayaan surgawi kita bukan di HP, tapi isinya HP nih apa nih? Alkitab itu isinya apa? Firman Tuhan, kata-kata dari Tuhan sendiri ya. Jadi kamu pakai HP buat apa? Buat belajar? Ya, belajar online ya. Tapi kan udah pertemuan tatap muka kan? Pakai lagi buat yang lain tuh. Ada Alkitab, ada Bible. Kamu bisa belajar bahasa Inggris loh dari Bible. Ya, kamu yang senang bahasa bisa belajar bahasa Inggris juga lewat dengar, baca firman Tuhan bahasa Inggris kalau mau pinter bahasa Inggrisnya ya. Nah, dibaca nggak tiap hari tapinya? Kamu nanya, jawab aja dalam hati masing-masing. Baca tiap hari nggak Alkitabnya? Padahal Tuhan udah sediain, itulah harta kekayaan kita yang tidak akan dirusakkan oleh ngengat, karat, pencuri. Nggak bisa nyuri firman dari hati kita ya, karena di hati kita ada Roh Kudus. Ingat, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu adalah karya dari Roh Kudus ya. Terus apalagi Kak, kalau baca Alkitab suka ngantuk, ya udah nyanyi aja, yuk nyanyi. Misalnya Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Ya, apalagi ada lagi ayat-ayat yang lain. Bisa aja, siapa tahu ada di antara kamu yang Tuhan kasih jadi pencipta lagu dari kecil. Ayat-ayat dalam firman Tuhan kamu jadiin lagu. Wah, itu keren banget tuh kalau bisa kayak gitu ya. Terus apalagi? Berdoa. Masih ingat doa nggak? Ayo, jangan doa makan doang. Doa sama kakak, adik, mama, papa, wah boleh banget diajakin sekeluarga ya. Itu juga harta kekayaan surgawi kita. Ketika kita panjatkan doa ke hadapan Tuhan, kan kita kayak lagi ngobrol sama Tuhan. Hari ini aku ngomong sama Tuhan, besok Tuhan jawab. Hari ini aku berdoa keselamatan papa mama aku, keluarga besar aku yang belum kenal Yesus. Mungkin aja karena doa kamu itu 10 tahun yang akan datang, keluarga kamu pada terima Yesus. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Jadi meskipun kalian masih kecil, ada yang di sini kelas berapa SD, ada yang udah mulai masuk SMP ya. Mau kalian kelas berapapun, ingat, harta kekayaan surgawi itu adalah firman Tuhan yang bisa kalian simpan dalam hati, ucapkan lewat perkataan, lewat pujian, diingat-ingat, direnungkan supaya jadi bijak ya. Oke? Firman Tuhan tidak akan panjangkan. Jangan sampai kita jadi kayak orang bodoh yang tadi, timbun harta banyak-banyak di lumbung, nggak disimpan, ceritanya mah buat senang-senang. Malam itu meninggal nggak bawa apa-apa, kekayaannya nggak diwarisin ke siapa-siapa, jadinya mubazir. Apa ya mubazir teh? Sayang. Jadinya sayang kan, punya banyak uang nggak bisa dipakai apa-apa. Mending punya sedikit tapi bisa memperkaya banyak orang, tuh kata Amsal juga gitu. Siapa yang menyimpan banyak kadang-kadang bisa rugi banyak, tapi orang yang memberi dengan sukacita berkelimpahan hidupnya, kata Amsal sekian ayat sekian. Maka nggak hafal. Oke, ya, jadi firman Tuhan sekali lagi, mari kumpulkanlah harta surgawi sampai kita menjadi kaya dengan harta surgawi, yaitu firman Tuhan ya. Yuk ditutup Alkitabnya, kita sekarang mau nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa hebat. Engkau begitu kaya akan kebajikan, akan cinta kasih, akan pengampunan Tuhan yang kami perlukan untuk tiap-tiap hari menjadi kuat di dalam menghadapi apapun juga Tuhan.
Engkau bantu kami Tuhan, agar kami memperoleh harta kekayaan surgawi, yaitu firman Allah sendiri Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menambahkan cinta kami kepadamu, karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar tiap-tiap hari bagaimana kami berdoa, membaca firman-Mu, menaikkan setiap puji-pujian, mazmur, syukur kami kepadamu Tuhan. Sehingga akhirnya kami tidak menjadi seperti orang bodoh yang menyimpan harta di dunia tetapi tidak bisa dibawa sampai ke surga Tuhan. Kami mau belajar sejak dari muda, dari kecil, untuk terus Tuhan mencintai kebenaran-Mu melebihi apapun, sehingga akhirnya kami memperoleh hati yang bijaksana untuk menghadapi kehidupan kami, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa harta yang kekal kami adalah kebenaran Bapa. Kebenaran adalah firman, dan firman adalah Allah. Itulah yang Alkitab katakan, dan kami mau belajar untuk mencintai Engkau, sebab Engkau yang sudah terlebih dahulu membuktikan cinta-Mu Yesus ketika Engkau mati di kayu salib dan bangkit untuk menyediakan surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang ya. Tetap beribadah, tetap setia. Dadah.